Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang lebih suka sama pergaulan ini, suku ini, atau temen-temennya ini doang, kalian akan sangat sulit beradaptasi di lingkungan yang baru. Kalian akan ketinggalan dan buruknya kalian bisa mengalami mental break, mental issue. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan ngasih tahu ke kalian 8 kebiasaan, 8 habit you should develop before you study abroad. Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang kalian harus miliki sebelum kalian pergi bersekolah, mau di negara manapun. Karena ketika kalian sudah mahir hal-hal tersebut yang aku akan sampaikan, kalian adapt easily, kalian langsung masuk ke dalam culture easily, kalian langsung tinggal belajar, fokus, dan mencapai goals kalian tanpa harus beradaptasi dengan lama. So, apa aja? Yang pertama adalah budaya membaca. Terutama kalau kalian mau S2 atau S3 di luar, di sini profesor-profesor akan mensuggest dan merekomendasi kalian untuk baca buku ini, baca paper ini. Pernah waktu itu aku 1 minggu baca 10 papers. Aku biasanya seminggu 1 paper mungkin baru selesai gitu. Tapi 10 papers in a week. Karena memang target dan goalnya itu juga tinggi. Semakin kita banyak membaca, maka semakin banyak kompetensi akademis yang kita miliki. Jadi dari sekarang start membaca. Mau itu baca artikel, baca paper, jurnal, publikasi, apapun itu bentuknya, harus biasakan diri membaca. Yang kedua adalah kebiasaan hidup mandiri. Artinya kalian harus bisa, meskipun masih di Indonesia, memposisikan dan menempatkan diri kalian seperti kalian hidup sendiri aja. Coba deh kalian nyuci sendiri, laundry pakaian sendiri, membersihkan tempat sendiri. Jangan berharap pembantu atau jangan berharap orang tua kalian melakukan itu. Kalau kalian bisa coba kerja part-time, coba aja dulu kerja part-time. Karena di sini gak akan ada yang bisa ngebantu kalian. Meskipun ada komunitas Indonesia, tapi in a daily basis, 24 jam per 7, kalian akan hidup dengan diri kalian sendiri. Kalian melakukan pekerjaan routine, basic, core sendiri. Jadi kalian harus berusaha untuk coba hidup mandiri. Salah satu lagi misalnya, kalian udah mulai membatasi komunikasi dengan teman-teman atau keluarga. Apalagi kalau kalian mau ke Kanada, perbedaan waktu kita itu 9-12 jam tergantung di provinsi mana kalian berada. Dan guys, it's not easy. It's not easy to maintain that. Dari sekarang, setting environment, setting lingkungan kalian di mana kalian hidup sendiri. Hidup mandiri. Kalau kalian bisa melewati ini dengan baik, you good to go. Yang ketiga adalah financial management yang baik. Di sini kalian harus bisa nge-planning dan budgetary semuanya dengan terperinci, dengan detail, dengan baik. Karena yang pertama, kalian udah nggak bisa tawar-menawar. Kalau misalnya kalian ke pasar, udah nggak bisa tawar-menawar kayak di Indonesia. Kalian udah nggak bisa mainin harga lagi. Bernegosiasi ada aja kalau misalnya kalian mau beli bahan bekas gitu, barang-barang bekas, bisa bernegosiasi. Tapi most of the time harganya udah fix. Jadi dari sekarang coba kalian buat di Excel, kayak Microsoft Excel atau spreadsheet, financial plan, budgetary kalian seperti apa, dan itu akan sangat-sangat membantu ketika kalian sudah di sini. Kalau kalian sudah membangun kebiasaan itu dari sekarang, congratulations, kalian udah nggak perlu membuat itu dari awal. Juga kalau misalnya kalian di Indonesia terbiasa memakai kartu kredit, start dari sekarang, cut kartu kredit dan coba pakai uang cash atau debit. Karena di sini interest kartu kredit itu cukup tinggi. Jadi apalagi kalau kalian student dan kalian belum ada pekerjaan, menurut aku better play safe, jangan pakai kartu kredit, dan ya coba biasakan hidup tersebut. Yang keempat adalah stay active. Keep yourself in an active environment. Artinya di sini most of the time kalian akan jalan kaki. Orang-orang di sini hidupnya sehat. Mungkin di winter nggak banyak
olahraga di luar. Tapi kalau dari spring sampai fall, kalian akan lihat orang lari-lari, orang berolahraga, dan apalagi di negara 4 musim seperti ini, kita perlu menjaga stamina tubuh kita. Jadi dari sekarang kalau misalnya kalian gak suka berolahraga, coba yuk start olahraga daily. Kasih waktu, set waktu 15-30 menit untuk berolahraga. Ini bukan hanya baik untuk kondisi fisik kalian, memaintain fisik kalian, tapi juga membuat kalian jadi lebih oke secara shape, jadi lebih oke secara posture. Karena suka nggak suka, kalau kalian mau memimpin di negara-negara maju, salah satunya yang dilihat posture. Misalnya kalian mau ada di bidang-bidang geologi seperti aku, di bidang-bidang yang bakal ke field, bakal ke lapangan, harus dijaga kesehatan tubuh dari sekarang. Yang kelima adalah bangun pergaulan dengan orang-orang yang bukan ras kalian, yang bukan suku kalian. Kita punya privilege sebagai negara Indonesia, kita memegang nilai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ketika kalian move ke luar negeri, kalian gak mungkin hanya ketemu orang-orang Indonesia atau orang-orang lokal saja, tapi semua negara di dunia dengan semua background, semua ras, semua warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, kalian akan ketemu. Jadi kalau kalian adalah tipe orang yang lebih suka sama pergaulan ini, suku ini, atau teman-temannya ini doang, kalian akan sangat sulit beradaptasi di lingkungan yang baru. Kalian akan ketinggalan, dan buruknya kalian bisa mengalami mental break, mental issue. Makanya di universitas atau institusi di sini kalian akan menemukan banyak departemen mental health. Tapi kan kalau kita bisa cegah, kenapa enggak gitu loh. Jadi mulai dari sekarang coba deh kalian bangun hubungan, bangun komunikasi dengan orang-orang yang tidak sama dengan kalian. Bangun rasa toleransi dengan agama yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda, dengan teman-teman yang enggak comfort mungkin untuk di awal, tapi sebenarnya itu bisa menjadi kunci kalian bertahan dan bisa bergaul dengan baik di negeri orang. Dan ini mungkin akan jadi challenging buat kalian yang pria-pria adalah scheduling dan planning. Kalau kalian udah terbiasa mengorganisir segala sesuatunya yang berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan aset, berhubungan dengan dokumen, good for you. Tapi kalau kalian masih orangnya sembrono, yang satu di mana, hari ini mau apa, nanti lihat aja besok, lihat aja nanti gitu. Nah ini perlu diperbaiki dari sekarang. Karena ketika kalian sudah ada di negeri orang, terutama di akademis, semuanya itu udah terschedule dengan baik. Bahkan kalian nggak bisa ketemu profesor atau supervisor kalian dengan ketok pintu dan ketemu. Kalian harus buat schedule. Jadi scheduling, planning itu sangat penting. Dan di sini juga misalnya ada beberapa hari yang kalian akan mendapatkan diskon lebih besar daripada hari yang lain. Jadi semua hal keseharian di sini itu biasanya sudah ada tanggal, waktu-waktu yang khusus, yang spesial, yang kalian harus kasih di schedule kalian, yang kalian masukkan di kalender, sehingga kalian nggak ketinggalan promo-promonya, kalian juga nggak ketinggalan dengan hal-hal penting, which is banyak hal yang penting yang kalian nggak bisa lewatkan gitu. So, start planning, scheduling, beli jurnal, dan start early. Yang ketujuh adalah study strategy. Yes, study strategy. Yang pertama, biasakan diri kalian untuk mengetahui metode belajar apa sih yang terbaik. Kalau kalian belum tahu metode apa, kalian bisa coba cari. It's everywhere in Google, in YouTube, atau kalian juga bisa klik YouTube aku mengenai bagaimana aku bisa mendapatkan IP 4 di Kanada. Siapa tahu itu juga bisa berguna buat kalian. Cari metode belajar yang tepat sehingga ketika kalian sudah ada di negeri orang, kalian udah nggak perlu adjust lagi. Kalian udah nggak perlu ikutin budaya, karena metode belajar itu tidak ada hubungannya dengan budaya. Metode belajar lahir dari bagaimana kalian perceive informasi itu. Misal, kalau kalian orangnya visual, ya coba dari sekarang mungkin persiapkan highlighters, persiapkan alat-alat tulis yang bisa membuat mata kalian tetap fokus belajar. Kalau kalian misalnya orang audio sama kayak aku, kalian bisa coba investasi beli audio recorder. Jadi tiap kali ada kelas atau tiap kali ada mentorship, kalian tinggal taruh
audio recorder itu di meja dan kalian tinggal catat hal-hal yang penting. Note taking strategy ini juga penting banget karena aku sering banget ketemu orang, bahkan dulu aku pun waktu zaman SMP SMA semuanya aku catat di buku aku karena aku suka mencatat juga, tapi itu sebenarnya nggak efektif gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya kalian udah tahu, kalian udah pernah dengar, dan hal-hal itu tidak perlu dicatat lagi. Nggak perlu mencatat semuanya, catatlah hal-hal yang kalian belum pernah dengar sebelumnya atau hal-hal yang bisa kalian gali lagi ketika kalian di rumah. Jadi hal-hal yang bisa kalian digging into deeper. That's it. Kalian nggak perlu catat semuanya. Lebih baik set recorder dan kalian bisa dengar lagi kapan. Kalian bisa percepat jadi 2 kali kalau misalnya terlalu lama and taking so much time. There's a lot of strategy that you can find out right now sebelum kalian study abroad. Yang terakhir, yang ke-8 adalah mentorship. I couldn't emphasize this better. Mentorship is really important. Sebelum aku pergi ke Kanada, aku ngobrol sama beberapa orang yang senior aku, teman-teman aku yang udah di atas aku duluan, yang udah mengambil S2, S3, untuk mendapatkan advice, one-on-one recommendation yang kalian mungkin gak akan bisa dapat di YouTube. So dari sini aku juga menawarkan mentorship dari aku. Of course aku gak bisa menerima semuanya, tapi kalian bisa kirim CV kalian di LinkedIn aku, Grace Catherine Mewengkang. Di situ aku akan coba review dan aku bisa memilih 3 orang yang akan aku mentoring secara one-on-one selama 1 bulan. Jadi kalau kalian tertarik, ini kesempatan kalian. Alright then, I think I will stop right there. Tapi kalau kalian ngerasa ini beneficial to you or to your surrounding, to your beloved one, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share. Aku akan sangat appreciate kalau kalian ikut dalam perjalanan aku membangun YouTube, TikTok, Instagram aku, dan pastinya untuk memberkati banyak orang di luar sana. With that, I leave you with peace and joy and love. God bless you all. Bye.